Halo Mbak Risti, teman-teman yang lain mana ya? Kok belum masuk? Halo? Selamat malam Mbak, teman-teman yang lain kok pada belum masuk? Halo Mbak Lilis, teman-teman yang lain pada belum masuk ya? Halo Mbak Fitri. Oke Mbak Risti, makasih Mbak Risti udah dipanggilin temennya ya. Selamat malam. Yuk, kalau teman-temannya udah pada ngumpul, kita mulai belajarnya. Belajarnya hari ini gampang kok. Ini pertemuan terakhir kita untuk mata pelajaran sejarah. Halo Bang, Mbak Fitri. Gimana kerjanya hari ini? Iya, kalau untuk pelajaran geografi ini yang terakhir. Pelajaran sejarah ini yang terakhir. Karena saya lihat di jadwal, bulan 8 terakhir kita belajar semester ini. Belum ada keluar jadwal baru, Mbak. Ntar kalau ada keluar jadwal baru, mungkin kita masuk lagi. Iya, emang iya jadwal terakhir. Halo Mbak Yuliani. Nggak apa-apa ya, jadwal terakhir kan masih bisa belajar lagi ntar. Gimana kerjanya hari ini semuanya mbak-mbaknya? Lancar, sehat, nggak ada masalah? Iya bener, Mbak Lilis bener. Masa-masa akhir semester ya, jadi yang terakhir. Habis sakit, sakit apa? Oh, Mbak Lilis lancar kerjanya. Oh, masuk angin. Malam-malam Mbak Yuli. Biasanya yang hadir berapa orang Mbak Lilis? Kalau emang yang hadir biasa 6 orang, biar kita mulai aja. Soalnya kan saya lama nggak masuk nih, maksudnya kan saya jarang ya, pelajaran saya kan jarang di angkatan 6. Sakit jomblo ya Allah, ada ya sakit jomblo ya Mbak. Udah kita mulai aja ya. Harusnya sih saya besok masuk pelajaran sejarah. Cuman karena saya besok nggak bisa masuk, jadi saya masuknya hari ini aja. Asem. Udah, saya sekarang masuknya hari ini untuk menggantikan besok. Kita mulai kelasnya sekarang jam 10.40, jadi nanti kita selesainya jam 10, jam 11.20. Jam 11.25 deh, oke. Udah, sampai kita siapkan materi ini. Oke? Udah, kita mulai pelajarannya ya. Yang lain mana ini? Mbak Siti, Mbak yang lain mana? Nggak pada masuk ya?
Mbak Rina. Oke, sekarang kita belajar, kita mulai aja ya. Diperhatiin baik-baik, ntar kita bakalan ada kuis, jadi saya bisa buat nilai mbak-mbaknya. Udah. Sekarang kita masuk mata pelajaran sejarah. Mata pelajaran sejarah yang kita pelajari sekarang hasil budaya manusia purba. Udah, jadi manusia-manusia purba yang dulu itu juga ternyata punya hasil budaya. Udah, apa aja hasil budayanya, Miss? Kan pertanyaannya gitu ya. Apa aja sih, Miss, hasil budayanya? Gitu kan? Jadi hasil budayanya ini dia salah satunya. Udah. Sebelum saya bicara hasil budayanya, saya jelaskan dulu. Apa sih yang dimaksud dengan budaya? Kenapa bisa muncul budaya? Udah lihat. Tingkat peradaban manusia membawa akibat ada peradaban. Kalau dikatakan peradaban, ada peningkatan pola hidup manusia. Udah? Halo Mbak Tinari, selamat malam. Udah? Jadi peradaban manusia itu membuat manusia sistem peradabannya, tingkat peradabannya diubah menjadi dua. Udah, dibuat menjadi dua pola atau dipecah menjadi dua pola. Pola apa saja, Miss? Nih. Tingkat peradaban manusia membawa akibat kehidupannya terpecah menjadi dua babakan, menjadi dua bab, menjadi dua pola, menjadi dua step, menjadi dua tempat. Udah? Yang dikenal dengan istilah yang pertama itu, babak yang pertama itu dinamakan dengan zaman praaksara. Kenapa dikatakan zaman praaksara? Udah, ini penjelasannya. Pra sama dengan sebelum. Udah? Udah? Pra sama dengan sebelum. Udah? Aksara sama dengan tulisan. Jadi kenapa dikatakan dia zaman praaksara? Berarti zaman yang pertama itu, bab yang pertama itu, babakan yang pertama itu adalah manusia purba belum mengenal yang namanya tulisan. Udah? Jadi babakan kehidupan manusia purba yang pertama itu namanya zaman praaksara. Kenapa dikatakan praaksara? Karena dia belum mengenal tulisan. Ingat, pra itu artinya sebelum, aksara artinya tulisan. Jadi kalau saya tanya dikatakan zaman praaksara sama dengan zaman apa? Berarti merupakan zaman sebelum manusia mengenal tulisan. Sampai sini paham? Kita lanjut ya. Zaman praaksara itu, saya baca bentar. Tingkat peradaban manusia membawa akibat kehidupannya terpecah menjadi dua babakan. Udah, yang dikenal dengan istilah zaman praaksara atau prasejarah. Udah, itu babak yang pertama. Yang kedua adalah zaman aksara atau zaman sejarah. Udah, dikatakan ini zaman aksara, dikatakan ini zaman sejarah karena pada masa ini manusia sudah mengenal tulisan. Udah, jadi zaman praaksara atau prasejarah berarti zaman sebelum ada peninggalan tertulis. Jadi zaman-zaman dulu itu pada saat nenek moyang kita belum mengenal tulisan, itu dikatakan sebagai zaman praaksara. Udah, kenapa dikatakan sebagai zaman praaksara? Karena zaman tersebut belum ada peninggalan tertulis atau suatu masa kehidupan manusia yang belum terdapat keterangan-keterangan yang berupa tulisan. Udah? Sedangkan zaman aksara, ingat, aksara itu artinya tulisan. Kalau dibilang praaksara berarti belum mengenal tulisan, tapi kalau aksara berarti dia sudah mengenal tulisan. Udah? Sedangkan zaman aksara atau zaman sejarah adalah suatu zaman di mana bangsa tersebut telah meninggalkan tulisan. Bukan meninggalkan ya, ini saya salah ketik. Udah? Telah mengenal tulisan. Telah mengenal tulisan. Sampai sini mengerti? Ada yang bertanya? Oke, good. Udah, lihat.
Ternyata juga Indonesia, lihat. Demikian juga bangsa Indonesia yang secara utuh memiliki dua zaman tersebut. Indonesia juga memiliki zaman aksara dan zaman praaksara dan zaman aksara. Zaman sebelum mengenal tulisan dan zaman mereka mengenal tulisan. Udah? Praaksara itu tadi praaksara. Ini dia, saya ulang slide-nya ya. Pra itu artinya sebelum. Udah? Aksara itu artinya tulisan. Jadi kalau dibilang dia praaksara, berarti zaman manusia belum mengenal tulisan. Sudah? Jadi manusia-manusia purba dulu yang belum mengenal tulisan disebut juga sebagai manusia prasejarah atau manusia praaksara. Sampai sini paham kan? Oke. Kita lanjut ya. Diingat-ingat loh, dihafal loh. Ntar kita ada kuis sebelum kelasnya siap ya. Biar ada nilainya. Udah. Demikian juga kita bangsa Indonesia yang secara utuh memiliki dua zaman. Jadi bangsa Indonesia juga punya dua zaman tersebut. Udah, zaman praaksara dengan zaman aksara. Udah. Indonesia pun melakukan penyelidikan. Jadi mereka selidiki. Apa sih zaman praaksara? Apa sih zaman aksara? Udah. Penelitian sejarah lebih banyak dilakukan untuk menganalisis peninggalan-peninggalannya dengan penuh penelitian. Udah, dengan demikian diharapkan memperoleh hasil yang optimal. Udah, sedangkan zaman yang kedua, zaman aksara atau zaman sejarah, penyelidikannya lebih mudah. Kenapa penyelidikannya lebih mudah? Karena zaman sejarah telah memiliki sumber-sumber tertulis. Jadi, gampangnya dari sini, dari slide yang ini, pada peneliti-peneliti Indonesia, peneliti-peneliti sejarah hebat Indonesia, itu agak sulit meneliti peninggalan-peninggalan manusia purba pada zaman praaksara. Kenapa agak sulit? Karena pada masa itu manusia purba belum mengenal tulisan. Udah, tapi di zaman yang kedua, di zaman aksara atau di zaman sejarah, udah, penyelidikannya lebih mudah. Kenapa lebih mudah? Karena di zaman sejarah telah memiliki sumber-sumber tertulis. Kita lanjut ya. Apa perbedaan prasejarah dengan praaksara? Prasejarah itu sama dengan praaksara. Udah? Prasejarah sama dengan praaksara. Ini dia, ada saya buat di sini, Mbak. Nih. Zaman praaksara atau prasejarah. Jadi praaksara itu sama dengan zaman praaksara. Udah, paham? Jadi kalau manusia itu belum mengenal tulisan itu namanya 3. Namanya bisa praaksara, bisa prasejarah, sama nirleka. Tapi kalau manusia yang sudah mengenal tulisan, sebutannya 2. Bisa dikatakan sebagai zaman aksara, bisa dikatakan sebagai zaman sejarah. Sampai sini paham? Kalau nggak ngerti ditanya ya, Mbak. Paham? Oke, good. Udah? Berdasarkan hasil penelitian para ahli, zaman prasejarah dibedakan lagi sama para ahli. Udah, zaman prasejarah dapat dibedakan atas beberapa kurun waktu sesuai dengan tingkat peradaban atau budayanya. Udah, jadi zaman prasejarah itu dibedakan lagi deh dalam beberapa tingkat. Udah, secara garis besar zaman prasejarah dibagi menjadi 2 macam, yaitu zaman batu dan zaman logam. Kenapa dikatakan dia zaman batu? Karena pada masa itu masyarakatnya, manusia purbanya menggunakan alat-alat yang terbuat dari batu. Udah, kenapa dikatakan dia sebagai zaman logam? Karena pada masa itu manusianya itu menggunakan alat-alat yang terbuat dari logam. Jadi sekarang kalau saya tanya, udah? Zaman prasejarah dibagi menjadi 2 zaman. Sebutkan zaman apa saja? Iya, bener. Good. Batu dan logam. Thank you Mbak Lilis, Mbak Fitri, Mbak Risti. Thank you. Udah? Kita lihat lagi.
Udah, yang pertama kita pelajari zaman batu. Udah, ternyata zaman batu dibagi lagi menjadi 3. Ada zaman batu tua atau namanya Paleolitikum. Ingat ya, ntar kita sebelum habis kelas ada kuis. Udah, ada zaman batu tua atau namanya Paleolitikum. Ada zaman batu madya namanya Mesolitikum. Ada zaman batu muda namanya Neolitikum. Jadi ingatnya gini aja. Paling gampang. Batu tua sama dengan Paleolitikum. Batu madya sama dengan Mesolitikum. Udah? Batu muda sama dengan Neolitikum. Ya? Lihat. Zaman batu adalah suatu zaman. Zaman batu adalah suatu zaman di mana alat-alat penunjang kehidupan manusia sebagian besar terbuat dari batu. Makanya dikatakan dia sebagai zaman batu. Udah? Kenapa dikatakan dia sebagai zaman batu? Karena alat-alat penunjang kehidupan manusia sebagian besar terbuat dari batu. Udah? Zaman batu dibagi menjadi 3. Batu tua Paleolitikum, batu madya Mesolitikum, batu muda sama dengan Neolitikum. Kita lanjut. Ada pertanyaan? Kita lanjut ya. Udah, zaman batu tua atau Paleolitikum. Kenapa dikatakan dia zaman batu tua? Disebut zaman batu tua karena alat-alat kebudayaan yang dihasilkan masih sangat kasar. Jadi alat-alat kebudayaan yang dipakai pada manusia purba pada masa zaman batu tua masih sangat kasar. Udah? Kebudayaan Paleolitikum di Indonesia ditemukan di daerah Pacitan, Ngandong. Udah, daerah Jawa Timur kalau nggak salah ini. Daerah Pacitan atau Ngandong. Udah, contoh alatnya gimana, Miss? Ini contoh alatnya saya kasih. Sebelum saya kasih contoh alatnya, saya jelaskan dulu. Kebudayaan Pacitan. Udah, alat-alat kebudayaan Pacitan ditemukan oleh von Koningswald pada tahun 1935. Jadi orang yang pertama kali menemukan hasil kebudayaan zaman batu tua, hasil kebudayaan yang ditemukan di Pacitan tadi, pertama kali ditemukan oleh von Koningswald pada tahun 1935. Udah, di daerah ini, daerah Pacitan, banyak ditemukan alat-alat dari batu yang masih sangat kasar. Udah, alat-alatnya apa aja, Miss? Alat-alatnya itu berbentuk kapak, yaitu kapak perimbas atau chopper. Udah, dan ada lagi kapak yang tidak memiliki genggaman. Udah, dia tidak memakai tangkai, makanya dikatakan dia kapak genggam karena dia nggak ada tangkainya. Udah, gimana sih bentuknya kan gitu kan? Ini dia. Masih sangat kasar kan Mbak alatnya kan? Masih kayak batu nggak sih Mbak liatnya? Kayak batu yang nggak diapa-apain? Iya kan? Masih kayak batu yang nggak diasah, nggak dibentuk. Udah, dari gambar ini memperlihatkan bahwasanya manusia purba kreatif atau enggak? Iya, mereka masih kurang kreatif karena mereka masih menggunakan alat-alat ini. Jadi mereka pakai yang seadanya. Udah, mereka nggak ada kreativitas untuk membuat batu jadi bentuk runcing kek, jadi bentuk lonjong kek biar lebih gampang digunakan. Enggak, mereka masih menggunakan alat-alat seadanya. Udah, ini gambar ini merupakan gambar kapak perimbas dan penetak atau kapak genggam. Jadi rata-rata mereka masih pakai genggaman. Mereka mau tangkap rusa diburu, mereka lempar aja itunya, batunya. Sampai sini paham? Ya, kita lanjut ya. Kebudayaan Ngandong. Udah, di daerah Ngandong tadi, daerah Sidoarjo, udah daerah Jawa Timur, ditemukan alat-alat dari tulang. Jadi mereka nggak cuma pakai batu sekarang. Mereka sekarang pada zaman ini juga sudah mulai menggunakan tulang-tulang hewan yang sudah mati. Udah, alat-alat dari tulang di samping kapak-kapak genggam dari batu. Udah, mereka juga bukan cuma menggunakan kapak-kapak genggam dari batu, tapi juga mereka sudah mulai menggunakan alat-alat dari tulang.
Udah tulang hewan, contohnya tulang rusa, tulang harimau, tulang kerbau. Mereka gunakan untuk apa gitu kan? Mereka gunakan alat-alat dari tulang itu digunakan untuk sebagai alat penusuk atau belati. Jadi yang runcing-runcing itu mereka buat untuk menusuk hewan peliharaan, untuk nyangkul tanah, untuk ngorek-ngorek tanah. Udah? Biasanya hewan apa yang mereka pakai? Biasanya mereka menggunakan tanduk rusa yang mereka temukan di gua Sampung. Ini dia contohnya. Jadi ini tanduk rusa atau tulang belakang rusa atau lututnya rusa ini kan bentuk kaki ya, kaki rusa ya. Mereka ambil, mereka keringkan, baru mereka buat sebagai alat untuk membantu proses kehidupan mereka. Udah, untuk apa mereka gunakan alat ini? Bisa mereka gunakan untuk memotong, untuk membunuh binatang untuk membunuh hewan buruan. Mereka gunakan juga untuk ngorek tanah, mungkin mereka mau ngambil ubi dari tanah, ubi kayu itu atau ubi jalar. Sampai sini paham? Udah? Kalau saya tanya sama mbak-mbaknya, di mana ditemukan? Di mana ditemukan alat-alat tulang dan tanduk dari rusa? Di mana ditemukan alat-alat tulang dan tanduk rusa? Daerah mana? Ayo yang lain yuk. Udah, dia ditemukan di daerah Ngandong. Daerah Ngandong, Sidorejo. Udah, itu ditemukan tadi alat-alat dari hewan. Tapi kalau kapak genggam tadi ini, kapak perimbas, baru ditemukan di Pacitan. Udah paham? Halo Mbak Rina. Udah, kalau tadi yang pertama zaman batu tua atau Paleolitikum, yang sekarang ini yang kedua ada namanya zaman batu madya atau Mesolitikum. Iya, boleh Mbak, Jawa Timur boleh. Udah, zaman batu madya atau Mesolitikum. Udah, sesuai dengan perkembangan penalarannya, zaman Mesolitikum ditandai dengan adanya kebudayaan Kejoko Medinger. Apa sih Miss Kejoko Medinger kan pertanyaan? Apa sih Miss Kejoko Medinger itu gitu kan? Ini dia. Udah. Yang mencirikan dia merupakan zaman Mesolitikum atau zaman batu pertengahan atau zaman kedua pada zaman batu. Udah. Suatu corak dari zaman Mesolitikum Indonesia. Iya, nggak apa-apa Mbak. Suatu corak istimewa dari zaman Mesolitikum Indonesia ialah adanya peninggalan-peninggalan yang disebut dalam bahasa Denmark Kjoken Medinger. Udah, Kjoken artinya dapur, Moding artinya sampah. Jadi Kjoken Medinger sama dengan sampah dapur. Udah, sampah dapur tersebut ditemukan di sepanjang pantai Sumatera. Di sepanjang pantai Sumatera Timur Laut. Ini kira-kira daerah Aceh sama Medan ditemukan banyak ini. Udah? Apa sih Miss Kejoko Medinger itu? Apa aja jenisnya? Dari batu nggak Miss? Dari hewan nggak Miss? Pasti bertanya kan? Udah? Ternyata Kejoko Medinger itu adalah tumpukan kulit kerang dan siput yang tinggi, udah, dan panjang yang telah menjadi fosil. Udah? Jadi dulu itu masyarakat itu mengkonsumsi kerang, mengkonsumsi siput, mereka buang kulitnya, kan nggak bisa dimakan ya, nggak bisa dikonsumsi ya. Mereka buat, mereka kumpulkan, udah, terjadilah tumpukan kerang dan siput yang tinggi. Dan terbentuklah fosil. Makanya tadi dikatakan Kejoko Medinger sama dengan sampah dapur. Karena setelah dikonsumsi sama masyarakat, kerangnya dibuang, kan menjadi sampah. Iya kan? Terbentuklah Kejoko Medinger. Sampai sini paham Kejoko Medinger? Kalau nggak ngerti tanya ya. Ada yang nggak ngerti?
Atau udah pada tidur ya? Udah pada ngantuk, pada tidur? Belum. Oke, kita lanjut ya. Tadi yang pertama itu zaman Paleolitikum, batu tua. Alat-alatnya tadi ada kapak penetak, ya kan? Ada tulang-tulang hewan atau gigi-gigi hewan digunakan untuk membantu pola kehidupan manusia pada masa itu. Udah? Kalau tadi di zaman batu Madia atau zaman Mesolitikum, ada dua alat yang digunakan manusia purba. Yang pertama itu ada kejokan mendinger. Udah? Kejokan mendinger itu apa? Dia adalah tumpukan kulit kerang atau siput yang dikumpulkan dan membentuk sebuah gundukan gitu. Sebuah sesuatu yang tinggi. Udah? Yang kedua ada namanya Abrissosroce. Udah? Hasil penemuan kedua dari kebudayaan Mesolitikum. Ingat, kalau tadi yang pertama kejokan mendinger yang merupakan tumpukan dari kulit-kulit kerang. Kalau yang kedua adalah namanya Abrissosroce. Udah? Hasil penemuan kedua dari kebudayaan Mesolitikum namanya adalah Abrissosroce. Udah? Itu apa Abrissosroce, Miss? Itu adalah gua yang dipakai sebagai tempat tinggal manusia prasejarah. Udah? Jadi dia itu gua yang dipakai untuk tempat tinggal manusia prasejarah. Udah? Bentuknya gimana sih, Miss? Bentuknya dia sama kayak ceruk-ceruk di dalam. Seperti ini kira-kira bentuknya. Ini. Di desanya Mbak ada nggak kayak gini, Mbak? Jadi dia kayak gini kira-kira ada atasnya gitu kan, baru di bawah ini mereka masuk. Iya, ini yang ada zaman-zaman dulu ya. Udah? Ini ditemukan di mana? Ini ditemukan di daerah Sulawesi Selatan. Ada yang dari Sulawesi? Enggak ada? Oke. Sekarang saya tanya. Sebelum kita lanjut. Udah? Coba didengarkan. Alat kapak penetak dan tulang-tulang hewan merupakan alat-alat yang digunakan manusia prasejarah pada masa zaman batu. Oke, good. Pada masa zaman batu tua. Ini kita sekarang serius ya kuisnya ya. Nanti selesai ini kita kuis. Biar saya bisa ngasih nilai. Udah? Tadi yang pertama zaman batu tua atau Paleolitikum, yang kedua zaman batu muda atau Mesolitikum, yang ketiga yang kedua zaman batu Madia atau Mesolitikum, yang ketiga ada namanya zaman batu muda atau Neolitikum. Udah? Lihat. Kebudayaan Neolitikum adalah kebudayaan batu baru. Jadi batunya baru. Udah? Ciri-cirinya apa? Alat-alatnya sudah dibuat dengan baik, diasah atau diupam dengan halus. Udah? Jadi dia udah mulai diasah alat-alatnya. Udah? Apa aja hasilnya? Apa aja yang digunakan manusia praaksara pada zaman batu muda atau Neolitikum? Yang mereka gunakan adalah kapak persegi, kapak lonjong, alat serpih, gerabah, dan perhiasan. Jadi mereka menggunakan kapak persegi, kapak lonjong, alat serpih, gerabah, dan perhiasan pada masa zaman prasara, khususnya pada zaman batu muda. Paham? Kita lanjut. Udah? Yang pertama ada namanya kapak persegi. Udah? Kapak persegi itu siapa yang ngasih namanya? Nama kapak persegi ini dikasih sama von Heinegelder. Udah? Yang ngasih nama kapak persegi itu adalah von Heinegelder. Udah? Berdasarkan kepada penampang alat-alatnya yang berupa persegi panjang atau juga berbentuk trapesium. Jadi dikatakan kapak persegi berarti bentuk kapaknya itu persegi panjang ataupun trapesium.
Jadi kira-kira gini bentuknya. Udah? Jadi kalau nanti saya kasih gambar ini contohnya pas kuis. Kira-kira ini tahu nggak? Saya tanyanya gini. Kapak persegi ini muncul pada zaman A. Mesolitikum, B. Neolitikum, C. Paleolitikum. Iya, benar. Jawabannya adalah B. Jawabannya adalah B. Neolitikum. Oke, good. Kita lanjut ya. Yang pertama ada kapak persegi. Dibilang kapak persegi berarti dia bentuknya persegi atau trapesium. Udah. Yang kedua kapak lonjong. Udah. Kalau dibilang lonjong, bentuk kapaknya bulat telur. Jadi bentuknya hampir kayak bulat-bulat telur. Udah. Ujungnya yang runcing untuk tangkai dan ujung yang lain diasah hingga tajam. Jadi yang runcing itu digunakan untuk tangkai. Udah. Dan ujung lainnya itu yang bulat diasah hingga tajam. Udah. Ini dia contohnya. Gini. Jadi yang runcing ini biasanya digunakan atau digenggam sama manusia purba, baru yang ini yang mereka gunakan untuk nangkap hewan buruan, atau mungkin untuk motong sesuatu, atau mungkin untuk mencangkur. Ini yang mereka gunakan. Udah? Di mana ditemukan ini, Miss? Kapak loncong ini di Indonesia ditemukan di daerah Irian Jaya. Udah? Yang ketiga, alat serpi. Apa alat serpi, Miss? Alat serpi itu dibuat dengan cara memukul bongkahan batu menjadi pecahan-pecahan kecil yang berbentuk segitiga. Udah, trapesium atau setengah bulat. Alat ini tidak dikerjakan lebih lanjut dan digunakan untuk alat pemotong, gurdi, atau penusuk. Alat serpi ada yang dikerjakan lagi menjadi mata panah untuk ujung tombak. Jadi dia kira-kira alat serpi ini dia kayak ujungnya tombak. Ntar saya kasih gambarnya deh, Mbak. Udah? Dari mana dibuat? Biasanya mereka buat dari bongkahan batu. Udah? Mereka pecahkan bongkahan batu itu. Nanti dari pecahannya itu ada yang berbentuk segitiga, trapesium, atau setengah bulat. Dan nanti yang ujungnya runcing, mereka ambil itu untuk menancapkan atau menembak atau melempar binatang-binatang buruan. Udah? Paham alat serpi? Kita lanjut ya. Yang keempat, ada namanya gerabah. Udah, kalau dibilang gerabah berarti kira-kira apa ini gerabah? Udah, di zaman bercocok tanam, manusia sudah dapat membuat benda-benda dari tanah liat. Udah, apa yang dia buat dari tanah liat? Yang dibuatnya adalah tembikar dan gerabah. Udah, jadi gerabah itu kayak tempat-tempat kayak kendi-kendi itu yang dibuat dari tanah liat. Jadi pada masa Neolitikum, pada masa zaman batu muda, sudah ditemukan dia alat namanya gerabah yang dibuat dari tanah liat. Udah? Tapi tidak seperti sekarang jenisnya. Kalau jenis yang sekarang kan dia pakai roda pemutar buat tanah liat itu ya, buat kendi-kendi itu ya, buat mangkok dari tanah liat. Kalau dulu enggak, dibuat masih sangat sederhana. Udah? Ini dia contoh alat serpi. Jadi ini dia alat serpi. Batu-batu, bongkahan batu yang mereka lihat, mereka pecahkan. Iya kan? Ini ujung-ujungnya mbak lihat nggak tajam ini ujung-ujungnya? Tajam kan ujung-ujungnya ini kan? Udah. Ini yang mereka gunakan untuk menangkap hewan buruan. Atau untuk memotong sesuatu. Ini merupakan alat serpi. Udah? Kalau ini kira-kira alat apa ini? Udah? Kok keren Mbak Risti? Udah? Kalau ini merupakan barang-barang tembikar. Jadi barang-barang yang dibuat dari tanah
Lihat, ini adalah salah satu alat yang digunakan pada zaman Neolitikum atau zaman batu muda. Ini adalah salah satu yang namanya tembikar. Udah? Sampai sini ngerti? Udah. Ternyata pada zaman Neolitikum bukan cuma alat rumah tangga yang mereka temukan, bukan cuma tembikar, bukan cuma kapak serpi, bisa jadi pisau, atau mungkin bukan cuma kapak lonjong, bisa jadi cangkul, atau kapak trapesium, bisa untuk mengorek tanah, bukan cuma itu. Mereka juga membuat perhiasan, mereka juga menemukan perhiasan. Tapi perhiasannya dari apa, Miss? Mereka membuat perhiasannya jelas, ini zaman batu, iya kan? Ini sekarang saya jelaskan zaman batu. Berarti perhiasan yang mereka buat itu umumnya terbuat dari batu. Udah? Atau bisa juga dari tembikar yang tadi, atau dari kulit kerang. Udah? Ini dia bentuknya, kira-kira. Nah, ini mereka buat dari tembikar atau kulit kerang. Mereka jadikan sebagai hiasan. Lihat, berbagai perhiasan dari batu. Sampai sini paham? Zaman batu muda. Yang paham atau belum biar saya jelasin lagi yuk. Ayo, paham atau belum? Ini kita slide-nya udah mau siap, tinggal 4 slide lagi. Udah? Nanti 3 menit terakhir kita mulai kuisnya. Udah? Kita lanjut. Yang pertama, lihat, ingat, tadi zaman praaksara itu dibagi menjadi dua zaman. Yang pertama zaman batu. Zaman batu dibagi menjadi 3, zaman batu muda, zaman batu tua, sama zaman batu madya atau Mesolitikum. Udah? Yang ada lagi yang kedua di zaman praaksara itu namanya zaman logam. Kalau tadi zaman batu, semua alat-alat yang dibuat itu dari batu, semua alat-alat yang menunjang kehidupan manusia purba dibuat dari batu. Kalau zaman logam ini namanya juga logam. Berarti alat-alat penunjang kehidupan manusia sebagian besar terbuat dari logam. Udah? Berdasarkan temuan barang-barang dari logam, diperkirakan pada masa itu telah terjadi hubungan dagang. Kenapa bisa muncul logam ya? Orang mikir kan, kenapa bisa muncul logam di Indonesia? Ternyata, kenapa bisa muncul logam di Indonesia? Karena sudah terjadi hubungan dagang antara bangsa Indonesia dengan bangsa-bangsa Asia atau bangsa-bangsa Asia Tenggara yang telah mengenal logam. Makanya bisa muncul logam pada masa itu di Indonesia. Udah? Lihat, ini, ingat ini. Saya kasih pembabakan zaman. Pembabakan zaman. Udah? Zaman praaksara, ingat. Zaman praaksara dibagi 2. Yang pertama zaman batu. Zaman batu dibagi 3. Udah? Tadi saya jelaskan cuma 3 ya. Yang pertama zaman batu tua atau Paleolitikum. Yang kedua zaman batu madya atau Mesolitikum. Yang ketiga zaman batu muda atau Neolitikum. Dan yang keempat, setelah zaman batu muda nanti berakhir, muncul dia zaman batu besar atau Megalitikum. Ingat, mega itu artinya gede. Udah? Yang kedua, ada zaman logam. Udah? Zaman logam nanti dibagi 3 dia. Ada zaman tembaga, ada zaman perunggu, sama ada zaman besi. Udah, saya mau jelasin cuma nggak sempat kayaknya hari ini. Udah? Ada zaman tembaga, ada zaman perunggu, dan terakhir ada zaman besi. Udah? Pembabakan zaman. Secara garis besar dibagi 2. Yang pertama zaman praaksara. Yang kedua zaman aksara. Praaksara tadi apa? Zaman sebelum manusia purba belum mengenal tulisan. Udah? Zaman aksara apa? Zaman setelah manusia purba mengenal tulisan. Udah? Zaman batu. Udah, zaman praaksara dibagi lagi dia, dibagi secara 2 garis besar. Yang pertama zaman batu, yang kedua zaman logam. Udah,
Zaman batu dibagi menjadi 4, zaman batu tua, batu madya, batu muda, sama batu besar. Udah, zaman logam dibagi 3, zaman tembaga, perunggu, sama besi. Sekarang yang kita bahas zaman aksara. Apa zaman aksara, Miss? Dikatakan zaman aksara, ingat. Dikatakan zaman aksara karena pada zaman ini manusia, kalau zaman praksara tadi manusia belum mengenal tulisan, kalau zaman aksara adalah manusia sudah mengenal tulisan. Ingat, zaman aksara adalah manusia sudah mengenal tulisan. Udah, pada saat kapan Indonesia sudah mengenal tulisan? Pertama kali ditemukan tulisan di Indonesia adalah pada saat Indonesia memasuki abad sejarah, abad zaman sejarah pada abad keempat. Apa buktinya? Pada zaman itu ditemukan 7 buah yupa di kerajaan Kutai. Apa itu yupa? Yupa sama dengan batu yang bertulis. Sampai sini paham? Ada yang bertanya? Ada yang mau bertanya? Ada? Any question? Atau udah pada tidur ya? Gimana ini? Udah pada tidur? Ada yang mau bertanya? Boleh loh Mbak. Ada yang mau bertanya? Boleh. Udah. Sebelum kita akhiri kelas kita malam ini, saya mau kasih pertanyaan sama Mbak. Ada 5 pertanyaan. Jadi dijawab. Ini lomba cepat. Udah. Dijawab lomba cepat. Siapa bisa jawab? Nanti langsung diketik ini. Di bawah ini. Diketik di sini. Nanti diketik. Udah. Saya akan cari orang yang jawab. 2 orang tercepat dan 2 orang jawabannya benar. Udah. Dengarkan pertanyaan yang pertama. Udah? Zaman batu madya sama dengan zaman batu madya sama dengan Oke, 2 orang tercepatnya Mbak Lili sama Mbak Rina ya. Yang lain juga jawab ya Mbak Siti, Mbak Tinari. 2 orang tercepat adalah Mbak Lili sama Mbak Rina. Oke, pertanyaan yang berikutnya. Kejoken Medinger sama dengan kumpulan-kumpulan dari Kejoke Medinger sama dengan kumpulan-kumpulan dari Kejoke Medinger sama dengan kumpulan-kumpulan atau tumpukan-tumpukan dari Iya, yang jawab yang pertama Mbak Lilis, yang kedua Mbak Risti. Benar, kumpulan-kumpulan dari kerang atau kulit siput. Udah. Zaman Megalitikum sama dengan zaman batu Megalitikum. Iya, yang benar itu Mbak Rina sama Mbak Fitri ya. Megalitikum, mega itu artinya besar, sama dengan zaman batu besar.
2 pertanyaan terakhir. Udah? Pra-aksara sama dengan manusia belum mengenal Oke, yang pertama Mbak Tinari, yang kedua Mbak Risti. Iya, manusia belum mengenal tulisan. 1 pertanyaan terakhir. Udah? Asbi Rose Roche atau rumah manusia praksara yang berbentuk seperti gua ditemukan di daerah mana tadi saya bilang yuk? Udah? Abris Sous Roche. Udah? Sebuah rumah atau tempat atau gua yang digunakan oleh manusia-manusia praksara ditemukan di daerah Satu orang lagi biar tepat jawabannya. Iya, yang benar Mbak Fitri sama Mbak Ristiani, ditemukan di daerah Sulawesi Selatan. Udah. Sekian kelas kita hari ini. Kita hari ini nggak ada PR. Makasih buat mbak-mbak semua yang udah hadir. Semangat belajarnya. Semangat juga kerjanya besok. Tuhan berkati mbak-mbak semuanya ya. Selamat malam, selamat rehat. Sampai ketemu lagi di semester depan. Iya, malam. Nanti kalau ada pertanyaan bisa di chat saya di Messenger ya, Mbak. Oke, semangat semuanya. Selamat malam. Selamat malam, Mbak Risti. Selamat malam semua, Mbak Tina, Mbak Risti, Mbak Yuli, Mbak Siti, Mbak Rina, Mbak Lili. Selamat malam semua. Sama-sama, Mbak.